Halo semua, perkenalkan nama saya Girarhani Christian dari Prodi Teknik Mesin Industri dengan NIM 20211030. Pada video kali ini, saya akan memberikan jawaban ujian akhir semester saya dari mata kuliah Teknik Berkomunikasi dan Presentasi. Pertanyaan yang pertama, ketika saya bertemu dengan manajer produksi, metode apa yang akan saya gunakan dan tahapannya seperti apa? Jadi ketika saya bertemu dengan manajer produksi, saya akan menggunakan metode AYAW dengan tahapan pertama, saya akan memberikan pembukaan positif berupa apresiasi kepada tim produksi. Yang kedua, menyampaikan masalah yang sedang perusahaan hadapi mengenai penjualan akibat kenaikan cukai dan persaingan dengan rokok elektrik. Yang ketiga, saya akan menyampaikan tujuan untuk melakukan evaluasi proses produksi. Yang keempat, menanyakan usulan dari tim manajer produksi dan mendengarkan dan mencatat setiap masukan. Dan yang terakhir, menyepakati rencana dan tindak lanjut hingga tanggal yang ditentukan. Yang kedua, ketika saya bertemu dengan manajer R&D, metode yang akan saya gunakan dan tahapannya seperti apa. Jadi ketika saya bertemu dengan manajer R&D, saya akan menggunakan metode STM dengan tahapan yang pertama, memberikan pembukaan yang positif, memberikan terima kasih dan apresiasi untuk pekerjaan tim R&D selama ini. Berikutnya, memberikan keputusan, menyampaikan bahwa perusahaan memutuskan untuk menutup divisi pengembangan produk, lalu memberikan jeda ya waktu sejenak. Setelah sekiranya cukup, saya akan menjelaskan alasan mengapa saya mengambil keputusan demikian. Lalu saya menyampaikan rencana selanjutnya, membahas mengenai proses pemutusan kerja dan kompensasi untuk tim R&D. Yang keenam, dan sebagai yang terakhir, menawarkan dukungan untuk memudahkan proses transisi dari pemberhentian hubungan kerja ini. Yang ketiga, ketika saya bertemu dengan manajer marketing, metode yang akan saya gunakan dan tahapannya, yang pertama, saya akan menggunakan metode AYAW sembari menggunakan metode STM. Tahapan pertamanya memberikan pembukaan positif. Yang kedua, menyampaikan situasi yang sedang perusahaan alami, yaitu menghadapi tantangan penurunan penjualan dan efisiensi biaya. Lalu saya menyampaikan keputusan untuk meningkatkan penjualan tanpa menambah biaya. Yang keempat, melibatkan manajer marketing untuk menanyakan pendapat, strategi atau usulan untuk mencapai target ini. Yang keenam,
mendengarkan dan mencatat usulan. Yang berikutnya, menyepakati rencana dan tindak lanjut serta memberikan target yang realistis. Berikut akan saya demonstrasikan. Silakan masuk. Oh, selamat pagi Pak Ade. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bertemu. Jadi begini, saya ingin membahas situasi perusahaan saat ini. Kita sedang menghadapi tantangan penurunan penjualan akibat kenaikan cukai rokok dan persaingan dengan rokok elektrik. Nah, kita perlu mengevaluasi proses produksi untuk menekan biaya. Menurut Bapak, apa yang bisa kita lakukan untuk mengefisiensikan proses produksi di satu sisi tanpa mengurangi kualitas dari produk? Oh, itu ide yang bagus. Tolong jelaskan lebih detail lagi. Ide yang bagus. Bagaimana timeline implementasinya? Oke, minggu depan. Oke, bagus. Oh ya, tolong siapkan rencana detail dan presentasi ke saya Jumat depan. Targetnya, kita mengurangi biaya produksi sebesar 15% dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Bisa? Oke, terima kasih Pak Edi. Saya yakin tim produksi bisa melakukannya. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Baik Pak, sampai jumpa hari Jumat depan. Terima kasih atas waktunya. Oh, Pak Mil, mari silakan duduk. Oh ya, dengar-dengar kemarin Pak Mil habis menang turnamen bulu tangkis internal ya? Oh gitu. Dapat handphone? Oh, oke. Oke Pak Mil. Sebelumnya saya ucapin terima kasih untuk dedikasi dan inovasi tim R&D selama ini. Jadi begini Pak Mil, dengan berat hati saya harus menyampaikan bahwa perusahaan telah memutuskan untuk menutup divisi pengembangan produk. Ini keputusan yang sulit karena situasi bisnis yang menantang saat ini. Kita akan membahas proses pemutusan hubungan kerja dan kompensasi untuk tim R&D. Apa bisa saya bantu untuk memudahkan proses transisi ini? Saya mengerti. Ini berat. Mari kita bicarakan langkah-langkah selanjutnya dengan tenang. Kita akan menyiapkan paket pesangon buat karyawan dan tim R&D yang layak dan
rekomendasi untuk mencari pekerjaan di tempat baru. Proses ini akan kita lakukan dalam waktu 1 bulan ke depan. Bagaimana menurut Anda? Ya, tentu. Mari kita jadwalkan pertemuan besok pukul 10 pagi untuk membahas detailnya. Saya akan mengundang tim HRD juga untuk datang. Terima kasih untuk pengertian Anda. Saya tahu ini berat, tetapi saya berjanji akan membantu transisi ini sebaik mungkin. Ada hal lain yang ingin Anda tanyakan sekarang? Saya mengerti. Jika ada pertanyaan atau kekhawatiran, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai ketemu besok. Terima kasih. Oh, halo Pak San. Mari, silahkan duduk. Oh ya, dengar-dengar kemarin ada yang habis menang proyek besar nih. Oh, gede juga ya nominalnya. Oh ya, begini Pak San. Kita sedang menghadapi tantangan penurunan penjualan dan harus melakukan efisiensi biaya. Kita perlu meningkatkan penjualan tanpa menambah biaya. Betul. Menurut Pak San, strategi apa yang bisa kita terapkan untuk mencapai target ini? Digital ya? Ide yang menarik. Bisa tolong jelaskan lebih detail? Ya. Idenya sangat bagus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan? 2 minggu. Satu bulan persiapan. Oke, bisalah. Siapkan proposal lengkap dalam waktu seminggu ya. Target kita adalah meningkatkan penjualan sebesar 10% dalam 6 bulan ke depan tanpa menambah budget marketing. Bagus. Saya percaya tim kita bisa mencapainya. Ada yang ingin didiskusikan lagi? Oke Pak San, terima kasih untuk kerjasamanya.